Oke, di kesempatan kali ini gue akan bercerita mengenai kejadian-kejadian ataupun pengalaman-pengalaman gue yang telah gue alami beberapa hari ini. Yang pertama dimulai dari gue diputus kontrak oleh kerjaan gue. Yang kedua, em, apa sih yang terjadi setelah gue diputus kontrak oleh perusahaan di tempat gue bekerja. Mungkin gue akan tarik sedikit ke belakang mengenai gambaran kenapa gue bisa bekerja di perusahaan gue pada saat itu. Singkatnya, awalnya gue adalah seorang entrepreneur. Gue punya usaha laundry, tapi sayangnya di situ laundry gue kurang berjalan dengan lancar. Gue di situ sudah berjalan selama 4 tahun, dan dalam waktu 4 tahun itu sangat-sangat kurang bagus untuk finansial gue tentunya. Jadi gue memutuskan untuk berhenti menjadi owner laundry, dan gue mencoba peruntungan yang baru. Dan peruntungan yang baru ini adalah karena gue nggak punya modal lagi, dan gue juga tidak memiliki gue bukan lulusan kuliah yang terbaik, gue bukan lulusan kuliah juga. Jadi pada saat itu gue bekerja di Gojek. Gue sebagai drivernya, gue ngojek. Di dalam Gojek itu gue sempet bekerja selama 4 bulan, dan gue ngerasain banget betapa beratnya gue di Gojek. Gue bangun jam 4:30 pagi, rencananya itu untuk nganterin orang-orang yang mau berangkat kerja di pagi hari, ataupun anak-anak sekolah yang berangkat pagi. Gue bekerja selama 4 bulan, dan bisa dikatakan gue pekerja keras. Gue selesai sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam. Gue benar-benar full ngerjain ngojek pada saat itu. Dan memang betul, pada saat itu penghasilan gue bisa mencapai 350 atau 400, bahkan sampai 500 ribu dalam waktu satu hari. Tapi pada saat itu, setelah gue selesai ngegojek, tangan gue bergetar, seluruh badan gue tuh bergetar, karena yaitu bekerja sangat keras. Dan pada saat itu pun gue berpikir nggak mungkin gue melakukan hal ini setiap hari, karena walaupun memang perharinya itu banyak, tapi kondisi badan gue sampai seperti ini, bergetar seperti ini. Jadi pada saat itu pula gue memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan. Dan gue coba email ke perusahaan manapun, sales, admin, atau apapun itu. Gue coba, gue kirim. Sehari itu mungkin gue bisa ngirim mencapai mungkin 10 sampai 20 email gue kirim ke perusahaan. Lalu setelah itu, mungkin setelah 4 bulan setelah itu, gue kan narik sembari ngirim-ngirim CV by email. Nah, gue ada satu perusahaan yang menurut gue bonafit banget, karena perusahaan itu di dalam gedung, istilahnya itu tempat yang gue idam-idamkan banget pada saat gue ngojek. Jadi waktu gue ngojek itu, gue pernah ngirim suatu makanan ke tempat perkantoran, mungkin itu di daerah Kuningan. Gue masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung itu gue naik lift. Di dalam gedung itu tuh bagus banget gedungnya, dan gue ngerasa gue pengen suatu saat ini bisa bekerja di tempat yang seperti ini. Gue pengen banget. Di situ gue berdoa,
Setelah itu waktu berjalan gue udah dapet interview di gedung yang menurut gue bonafit. Gue di situ ngejual properti. Pertama gue interview, gue dicoba atau dites untuk ngedapetin 25 listingan. Di saat itu gue sama sekali belum pernah bermain di dalam properti. Jadi gue masih ya sebelumnya gue hanya sales biasa aja, tetapi untuk properti itu gue belum pernah sama sekali. Dan baru pada saat itu gue mencoba untuk menjalani menjadi sales properti. Dan mungkin karena tekad gue yang sangat kuat, gue pengen banget bisa bekerja di tempat itu, karena menurut gue tempat itu tempat yang benefit, perusahaan itu perusahaan yang bagus. Gue mencoba peruntungan. Pada saat itu gue nggak punya duit sama sekali. Mungkin untuk makan pun gue, untuk makan besok atau 3 hari ke depan itu gue pada saat itu mungkin nggak ada, bisa dibilang nggak ada. Jadi gue harus narik terus setiap harinya untuk gue mendapatkan penghasilan. Dan gue inget banget pada saat itu akun Gojek itu dihargai 1,5 juta rupiah. Nah pada saat itu gue coba lah, gue jual akun Gojek gue senilai 1,5 juta, dan itu lakunya cepet banget. Dan 1,5 juta itu gue usahakan buat gue mencari listingan agar gue bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Hasilnya alhamdulillah gue diterima di dalam perusahaan tersebut. Oke, gue berusaha dengan keras di perusahaan tersebut. Mungkin untuk cerita lebih spesifiknya ada di video gue yang sebelumnya, masalah-masalah gue berada di perusahaan itu, kenapa gue bisa dipecat. Tapi mungkin tidak spesifik juga sih di situ, tapi setidaknya di situ di video sebelumnya memiliki gambaran itu. Dan mungkin gue sedikit bercerita juga mengenai pada saat itu gue sempat mengucap pada istri gue bahwa gue nggak pengen lagi untuk melakukan hal riba, pinjaman uang, pinjaman kredit motor atau apapun. Gue nggak pengen. Dan itu gue udah masuk ke kantor dengan gaji UMR. Dan walaupun pada saat gaji UMR itu mungkin karena gue nggak bisa menyimpan uang dengan baik, atau ya gue keuangan gue kurang bagus lah pada saat itu, walaupun gaji gue cukup besar. Jadi uang itu selalu habis saja. Dan pada akhirnya di suatu hari memang istri gue HP-nya itu rusak, mati total, dan dia nggak punya HP lagi. Hanya HP ini satu-satunya yang gue pakai, jadi kita pakai bersama. Dan pada hari itu, pada saat itu istri gue minta izin ke gue buat mengambil suatu pinjaman untuk membeli handphone tentunya. Dan gue sempat bilang juga, istri gue sempat izin ke gue, dan gue sempat bilang ke istri gue, karena di hati gue ngerasa gue udah gak pengen ngeriba lagi. Gue sempat cerita ke istri gue, dan gue bilang juga ke istri gue bahwa ya silahkan kalau lo mau ngambil uang itu, tapi tolong gak usah sangkut pautin sama gue nggak mau makan uang itu. Gue sempat bilang seperti itu ke istri gue. Entah itu gue sombong, entah itu gue, tapi jujur gue nggak ada niatan buat sombong, gue nggak ada niatan jelek atau niatan apapun. Yang gue ingin hanya gue pengen berada di jalurnya, gue berada di jalannya, gue pengen bersih. Ya walaupun gue nggak bersih banget, gue punya motor yang masih dicicil pada saat itu. Gue beli motor, jadi ya mungkin inilah jalannya.
beberapa hari pada saat istri gue izin meminjam uang kepada bank untuk membeli handphone, dan gue mengatakan seperti itu, dan data-datanya juga pastinya memakai data-data gue, dan bisa dibilang gue bertanggung jawab pada cicilan bulanannya, walaupun pada saat itu hati gue sangat gak serap banget, walaupun pada saat itu hati gue sangat menolak. Mungkin gue udah punya feeling bahwa gue kedepannya bakal nggak bagus di perusahaan ini. Mungkin sekitar berjarak 1 minggu setelah peminjaman itu berhasil, setelah istri gue mendapatkan handphone yang baru, mungkin 5-7 hari lah, ya katakanlah let's say 7 hari, gue direview oleh kantor gue, dan gue dipecat pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya pada saat gue dipecat, gue sama sekali nggak shock, sama sekali gue nerima banget, gue ikhlas banget pada saat gue dipecat. Gue nggak ngomong apa-apa ke atasan gue, ya gue terima dengan senyuman. Gue pulang dengan baik-baik, barang-barang kantor pun gue kembalikan dengan baik-baik. Pada saat gue pulang, gue nggak langsung pulang pada saat itu, karena gue merasa nggak berani buat ngomong ke istri gue kalau gue udah dipecat. Karena pada saat itu ya mungkin inilah gue merasa ya gue harus bertanggung jawab, dan gimana caranya gue bisa mendapat kerjaan lagi. Pada saat itu, pada saat pulang kantor, gue coba cari kerjaan lain, apapun itu gue coba cari. Gue pulang di jam yang biasanya gue pulang. Di hari besoknya pun gue berangkat pagi, gue coba cari kerjaan di jalan. Gue berusaha pulang di jam yang biasanya gue pulang kantor sekitar jam 6 sore. Tapi ternyata Allah berkata lain. Sebelum gue bercerita kepada istri gue, ternyata istri gue udah ngeliat-liat HP gue, dan istri gue pun tahu bahwa gue udah dipecat dari beberapa hari yang lalu. Ya akhirnya gue bercerita pada istri gue kenapa gue dipecat, dan kemarin 2 hari itu gue melakukan apa saja gue ceritain dengan jujur. Dan mungkin inilah isinya yang akan gue kasih tahu setelah gue nyari-nyari kerjaan. Gue ketemu sama seseorang yang entah kenapa dia di properti juga. Dia di suatu agensi, tapi agensi ini agensi yang syariah. Dia menjual rumah yang tanpa riba, tanpa kredit. Jadi ini benar-benar pure syariah. Wallahu alam, gue nggak tahu sama sekali bagaimana ini bisa terjadi, dan ini terjadi. Gue mengatakan tidak ingin lagi dengan hal-hal